Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnan Jayadi, kelas PBSI 2019B akan menerangkan tentang pembelajaran. Ya langsung saja, untuk apa sih pengertian pembelajaran itu? Pembelajaran memiliki makna yang berbeda dengan belajar. Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksikan pengetahuan baru. Pembelajaran juga menjadi sebuah upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Hal ini tentu berbeda dengan pengertian belajar, yang dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang memperoleh kepandaian atau ilmu. Definisi pembelajaran secara umum. Pengertian pembelajaran secara umum adalah proses interaksi antara peserta didik atau siswa dengan pendidik atau guru, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Definisi pembelajaran juga bisa diartikan sebagai suatu proses oleh guru atau tenaga didik untuk membantu murid atau peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pengertian pembelajaran menurut para ahli. Berikut akan saya bahas apa saja pengertian pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Gagne. Pengertian pembelajaran menurut Gagne adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Kemudian menurut Munif Khatib, pembelajaran merupakan proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Menurut Warsita, arti pembelajaran menurut Warsita merupakan suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk mengajarkan peserta didik. Menurut Sugandi dan kawan-kawan, pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction yang berarti self-instruction dari internal dan external instruction dari eksternal. Pembelajaran yang bersifat eksternal antara lain datang dari guru yang disebut pengajaran. Dalam pembelajaran yang bersifat eksternal, prinsip-prinsip belajar dengan sendirinya akan menjadi prinsip-prinsip pembelajaran. Menurut Ahyar Khalil, menurut Khalil, pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan mendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut David Ausubel, teori belajar yaitu teori belajar bermakna. Belajar dapat diklarifikasikan dalam dua dimensi, yaitu satu, dimensi yang berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran disajikan kepada siswa melalui penerima atau penemuan. Yang kedua, dimensi yang menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengabaikan informasi pada struktur kognitif yang ada. Struktur kognitif adalah fakta, konsep, dan generasinya yang telah dipelajari dan diingat siswa. Menurut Syaiful Sagala, pengertian pembelajaran adalah pembelajaran siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar oleh peserta didik. Menurut Kore, pengertian pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku dalam kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu.
Menurut Umar Hamalik, pembelajaran merupakan kombinasi yang tertata meliputi segala unsur duniawi, manusiawi, perlengkapan, fasilitas, prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan dari pembelajaran. Terdapat 3 rumusan yang dianggap penting tentang pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran merupakan upaya dalam mengorganisasikan lingkungan pendidikan untuk menciptakan situasi dan kondisi belajar bagi siswa. Yang selanjutnya, kedua, pembelajaran merupakan upaya penting dalam mempersiapkan siswa untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan diharapkan. Yang ketiga, pembelajaran merupakan proses dalam membantu siswa untuk menghadapi kehidupan atau terjun di lingkungan masyarakat. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, ada kurang lancarnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada ibu dosen pengampu mata kuliah berbicara dan belajar. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.